Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya di channel saya sendiri, Ananda Pratama. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai beberapa latihan soal di salah satu subtes SKD, yaitu TIU atau Tes Intelijensi Umum. Kita langsung lanjut ke soal yang pertama ya. Salah satu tes kemampuan dasar adalah TPA. Semua PNS harus melalui yang namanya tes kemampuan dasar atau TKD. Jadi dari sini sudah bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa di sini semua PNS harus melalui yang namanya TKD. Nah, di TKD di sini ada yang namanya tes potensi akademik. Jadi, jika PNS tersebut melalui yang namanya tes kemampuan dasar, dia akan melalui yang namanya tes potensi akademik. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwa PNS melalui yang namanya TKD dan TKD ada yang namanya TPA, tes potensi akademik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa PNS pasti mengikuti yang namanya TPA. Jawaban yang benar adalah yang C. Karena tidak ada PNS yang tidak melalui yang namanya TPA. Di sini, semua siswa yang rajin belajar, dia pasti lulus yang namanya tes SKD. Perlu diingat teman-teman bahwa terkadang pembuat soal itu ada yang mengecoh. Nah, di sini untuk semua siswa yang rajin belajar pasti lulus tes SKD ini merupakan salah satu pengecoh dari soal-soal selanjutnya, karena kita lihat ya tidak ada kemiripan atau tidak ada korelasinya. Di sini langsung saja kita ke bagian sini. Ada siswa yang rajin belajar mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Nah, kalau kita lihat tidak ada siswa yang mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Ini sama nggak sih dengan yang namanya semua siswa gaji tinggi memiliki attitude yang baik. Dari sini saja bisa kita ketahui ya bahwa ada siswa yang rajin belajar mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Gaji yang tinggi. Nah, berarti semua yang mendapat gaji tinggi ini, teman-teman, dia memiliki attitude yang baik. Ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan yang ini ya. Kita sesuaikan dengan pernyataan yang sudah saya benarkan. Nah, perlu diingat juga bahwa kalimat ada, beberapa, kemudian juga sebagian, ini sama. Ketiganya ini sama. Tetapi ketiganya ini juga berbeda dengan semua. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa jawaban yang benar adalah yang A. Karena hanya ada beberapa siswa yang rajin belajar, dia memiliki attitude yang baik. Ingat, dari rumus silogisme itu sendiri, jika P maka Q, jika Q maka R. Kita ke soal selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa di sini ada yang namanya pengecoh lagi. Di P1 ini merupakan pengecoh, jadi kita langsung saja kedua. Bagaimana sih ciri-ciri dari kalimat pengecoh itu?
Kalimat yang pertama dengan soal-soal selanjutnya ini tidak relate. Nah, itu bisa jadi indikator pengecoh. Di sini langsung saja kita lihat bahwa jika Intan semangat, maka Joko yang merupakan sahabatnya ini juga akan ikut semangat. Nah, kalau jika Joko semangat gimana? Ya, Kasim akan bermalas-malasan. Nah, dari sini saja teman-teman langsung bisa kita simpulkan ya bahwa jika Intan semangat, maka Kasim ini akan bermalas-malasan. Karena di sini P-nya adalah bila Intan semangat. Kemudian jika Intan semangat maka Joko akan ikut semangat. Ini P-nya. Dan R-nya adalah Kasim akan bermalas-malasan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah jika Intan semangat, maka Kasim akan bermalas-malasan. Ingat P, Q, R. Jika hari ini Selasa, maka Kak Marni akan mengajar verbal analogi. Nah, di P kedua ini, teman-teman, perlu digarisbawahi ya bahwa Kak Marni tidak mengajar verbal analogi. Ini sama dengan yang namanya negasi P. Atau ia mengajar operasi bilangan. Nah, ia mengajar operasi bilangan ini sama dengan Q. Di sini ada tanda atau. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di baris kedua ini ekuivalen dengan jika P maka Q. Ya, ini ekuivalen dengan jika P maka Q. Jadi bisa kita tarik benang merah, tarik kesimpulan bahwa jika Kak Marni tidak mengajar verbal analogi, jika Kak Marni mengajar verbal analogi, maka ia akan mengajar operasi bilangan. Ini R. Dan ini Q. Kenapa Q? Karena tadi ya, negasi P atau Q itu ekuivalen dengan jika P maka Q. Ini kan tidak ya, negasi itu kan tidak sesuatu yang berlawanan, itu negasi. Nah, di sini Kak Marni tidak mengajar verbal analogi atau ia mengajar operasi bilangan. Berarti jika dia mengajar verbal analogi, maka ia mengajar operasi bilangan. Nah, ternyata di sini kesimpulan yang terakhir itu Kak Marni mengajar operasi bilangan yang artinya ini sama dengan yang R. Dalam silogisme ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Ini kan berarti dia kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Nah, ini jika dalam silogisme itu tidak bisa kita tarik kesimpulan di bagian R-nya saja. Karena apa? R ini tidak selalu dia terjadi karena P. Bisa saja dia terjadi karena X, karena A, dan lain sebagainya. Tapi jika P ini sudah pasti akan menyebabkan R. Jadi kesimpulannya soal ini tidak dapat disimpulkan. Soal selanjutnya teman-teman. Diketahui bahwa warga desa Sukamaju ini tidak ada yang ikut lomba menyanyi ya. Semua warga yang mendapat hadiah rice cooker adalah warga yang ikut lomba menyanyi. Nah, jadi semua warga yang mendapat hadiah rice cooker ini adalah warga yang ikut menyanyi atau ikut lomba menyanyi. Nah, sedangkan warga desa Sukamaju ini, teman-teman, tidak ada yang ikut lomba menyanyi. Yang artinya, warga desa Sukamaju tidak ada yang mendapatkan rice cooker. Jadi jawabannya adalah yang E.
Ini tidak perlu premis ya, ini bisa kita logika secara langsung. Soalan selanjutnya. Di soal ini hati-hati menjebak ya teman-teman. Karena semua lukisan indah yang disukai, berarti semua lukisan yang disukai ini memiliki nuansa alam. Nah, lukisan dengan nuansa alam ini dianggap menyejukkan bagi para pengunjung. Jadi ini langsung saja ya kita ketahui atau kita kotak-kotakkan. Ini P, ini Q, ini R. Di sini bisa kita tarik kesimpulan. Ternyata kesimpulannya adalah lukisan indah itu tidak bernuansa alam. Kita lihat yang tidak bernuansa alam itu di bagian mana? Oh, ternyata bagian Q. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di bagian akhir ini dia memiliki kode negasi Q. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui jawabannya teman-teman. Ingat bahwa jika P maka Q ini ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, berhubung tadi di soal dia merupakan negasi Q, maka jawaban yang benar adalah negasi P. Dalam artian, lukisan tersebut tidak disukai. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Soal selanjutnya. Semua anak kucing itu menggemaskan. Nah, semua yang menggemaskan berarti dia sering difoto. Dari sini sudah bisa kita simpulkan ya, bahwa semua anak kucing dia sering difoto. Karena Q-nya adalah yang menggemaskan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Semua siswa lari pagi setiap hari dan beberapa siswa lari setiap sore. Jadi semuanya ini pasti lari pagi setiap hari. Tetapi hanya ada beberapa yang lari setiap sore. Ini pagi. Nah, dari sini saja bisa kita langsung teman-teman, kita langsung ke kunci jawabannya. Atau kita langsung ke opsinya. Dari opsinya saja bisa kita simpulkan ya bahwa jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Karena sebagian siswa lari pagi dan sore setiap hari. Jadi yang dimaksud dari sebagian siswa ini adalah siswa yang lari pada pagi hari dan lari pada sore hari. Ada siswa yang tidak lari pagi setiap hari, salah ya, jelas ini mengingkari dari soal. Beberapa siswa tidak lari pagi, ini juga mengingkari dari soal. Ada siswa yang lari sore. Ya memang benar, tetapi ini juga bukan merupakan kesimpulan yang tepat. Semua siswa lari setiap sore, ini mengingkari dari pertanyaan. Baik, mungkin pada episode kali ini cukup sampai sini saja teman-teman. Jika ada salah kata, saya Ananda Utama memohon maaf sebesar-besarnya. Sampai bertemu di lain waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.